Tabi pun, halo saudara, senang sekali dapat berjumpa kembali bersama saya Putri Alifia Fitra dalam program acara Sapa Lampung. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Fitri, mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat, khususnya dari jalur yang menghubungkan berbagai wilayah, khususnya di Provinsi Lampung. Jalan tol merupakan akses penting yang sampai saat ini dilakukan masyarakat untuk melakukan perjalanan dan mempercepat perjalanan. Oleh karena itu perlu persiapan keamanan yang signifikan. Oleh itu, pemirsa, kita akan membahas lebih lengkap dan rinci tentang kesiapan tol Lampung menghadapi arus mudik Lebaran di tahun 2026. Telah hadir di studio Kompas TV Lampung narasumber kita pada hari ini, pemirsa, ada Bapak Iwayan Mandia selaku Direktur PT Bakahuni Terbagi Besar Tol. Untuk itu, marilah kita sapa narasumber kita pada hari ini. Bapak Wayan, selamat datang Pak di studio Kompas TV Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hari ini bagaimana kabar ya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, ya luar biasa sekali. Oke Pak, ini kan kalau kita membahas terkait dengan tol signifikan arus mudik di tahun ini. Kalau kita lihat dari hari ini, bagaimana persiapan tentang lajunya volume kendaraan yang mungkin akan meningkat di tahun ini Pak? Ya, terima kasih. Perkiraan prediksi volume traffic ke arus mudik yang akan melewati tol Bakahuni Terbagi Besar, khususnya yang dari Pulau Jawa, berdasarkan data nasional, itu volume arus mudik tahun ini diperkirakan 143.900.000 ya, yang tentunya akan terbagi ada yang ke arah Jawa maupun ke arah Sumatera. Nah, untuk ke arah Sumatera, secara total untuk arus mudik yang melalui tol Bakahuni Terbagi Besar ini mungkin sampai 900.000 kendaraan ya selama H-10 sampai dengan H-1 gitu. Khusus yang di Bakahuni Terbagi Besar saja untuk arus mudiknya diperkirakan 100.006 kendaraan yang akan melaju di Bakahuni Terbagi Besar tol gitu. Itu prediksi lalu lintas yang akan melewati jalan tol Bakahuni Terbagi Besar. Oke, baik Pak. Kalau itu prediksi, lalu kira-kira apa saja langkah yang memang sudah dilakukan pengelola tol khususnya dalam menghadapi jumlah lonjakan volume kendaraan nantinya? Sebetulnya Bakahuni Terbagi Besar tol tidak mempersiapkan hanya untuk event Lebaran saja gitu ya. Dalam pemenuhan standar pelayanan minimum, ada event dan tidak ada event sama saja kita melakukan persiapan karena ini kan terkait dengan kenyamanan dan keamanan dari pengguna jalan tol yang melewati jalan tol gitu ya. Kalau dari sisi kemantapan jalan tol Bakahuni Terbagi Besar sangat layak untuk dilewati karena kemantapannya 99% lah kalau saya bilang demikian gitu ya. Kita juga menyiapkan beberapa pelayanan kepada masyarakat untuk menyambut arus mudik ini, khususnya dari sisi transaksi. Kita ada gerbang tol yang sangat strategis yang di Bakahuni Selatan karena ini berhubungan langsung dengan ASDP yang melayani penyeberangan dari Merak ke Bakahuni, kemudian dari Bakahuni ke pintu masuk ke Pulau Sumatera. Khusus gerbang tol Bakahuni Selatan yang berhadapan langsung dengan traffic dari pelabuhan, kita nanti menyiapkan mobil rider untuk mengantisipasi kemacetan di gerbang tol. Kita juga menyiapkan pos top up bagi kendaraan yang nanti kurang saldo dan lain sebagainya. Mobil top up juga kita siapkan untuk semua mengantisipasi untuk hal-hal yang terjadi di arus mudik Lebaran gitu. Oke Pak, untuk sejauh ini kan sudah memasuki arus mudik Lebaran walaupun memang masih menunggu hari ya Pak ya, tapi sudah di Lampung sendiri sudah mulai terlihat lonjakan kendaraan yang lewat tol. Lalu untuk sejauh ini Pak, lokasi mana saja yang memang ruasnya sudah mulai terlihat padat kendaraan Pak? Yang ada 4 gerbang tol yang sudah mengalami peningkatan dari volume traffic, yaitu dari Bakahuni Selatan sekarang sudah mencapai 44% ya kalau kita bandingkan terhadap lalu normal. Kemudian ke arah Kota Baru yang langsung berhubungan dengan sentral Lampung, Provinsi Lampung,
sudah mengalami kenaikan hampir 38% juga gitu ya. Kemudian ke arah Natar dan tentunya arah ke Palembang kan gitu ya. Rata-rata hampir 40% sudah mengalami kenaikan gitu. Oke, jadi memang untuk sampai saat ini sudah ada beberapa gerbang tol juga ya Pak yang sudah terlihat mungkin kepadatan kendaraan yang mulai meningkat seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau kita bicara tentang langkah atau peningkatan pelayanan ya Pak ya, adakah peningkatan pelayanan fasilitas bagi pengguna jalan selama arus mudik nanti? Dari sisi peningkatan pelayanan kita selain di main road gitu ya, gerbang tol, kita juga menyiapkan rest area ya. Kita tahu di Bakauheni Terbang Besar ini ada 12 rest area, baik jalur Ambon maupun jalur Bandung gitu. Nah, kita berharap juga rest area yang kita ada benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beristirahat gitu ya. Kemudian dimanfaatkan untuk beribadah, kemudian menikmati barangkali santapan untuk selama bulan puasa gitu ya. Kita menyiapkan takjil juga ya di hari Jumat gitu khususnya gitu ya. Kemudian di rest area kita juga menyiapkan toilet yang cukup fleksibel gitu ya, cukup bersih dan lain sebagainya, kapasitas parkir. Kemudian di luar rest area kita ada SPBU ya untuk mengantisipasi keberlangsungan dari pengguna jalan supaya tidak terjadi kekurangan energi ataupun BBM gitu ya. Nah, perlu kami sampaikan juga di rest area, semua rest area kita sudah sediakan mobil charging ya untuk kendaraan elektrik gitu ya. Tidak khawatir lewat jalan tol, semua di rest area ada fast charging dan regular charging gitu. Kita udah siapkan semua gitu. Oke, jadi memang sampai hari ini sudah banyak sekali peningkatan layanan fasilitas yang memang sudah berfungsi dengan baik ya Pak ya. Khususnya tadi dijelaskan bahwa adanya tempat pengecasan mobil listrik itu sudah ada di beberapa atau sudah di semuanya. Semuanya sudah kita siapkan, ada fast charging dan reguler. Semua ada. Sudah disediakan ya Pak ya. Oke. Untuk melihat mungkin kepadatan arus mudik di tahun ini ya Pak ya. Apakah memang sudah dipastikan untuk fasilitas-fasilitas itu dapat berjalan dengan baik seperti itu Pak? Secara kontinus kita sudah melakukan evaluasi pengecekan gitu kan, itu ada namanya evaluasi secara periodik ya, mingguan. Sesuai dengan surat edaran dari BPJT, kita semua fasilitas setiap minggu kita melakukan evaluasi 2 kali gitu. Artinya untuk memastikan semua fasilitas yang kita sediakan itu berfungsi dan bisa memberikan layanan yang prima gitu. Tidak ada masalah sih kalau menurut saya. Gitu. Oke, jadi memang sudah ada evaluasi dan pengecekan untuk melihat keberfungsian itu ya Pak, keberfungsian itu. Oke, mungkin ini selanjutnya kita akan bahas mengenai tarif Pak yang mungkin banyak sekali ditanyakan masyarakat. Tapi mungkin setelah jeda pariwara berikut ini ya Pak ya. Saudara tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini di Sapa Lampung. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Lampung. Bersama saya Putri Alifia Fitra dan narasumber kita hari ini masih dengan Bapak Iwayan Mandia selaku Direktur PT Bakauheni Terbagi Besar Tol. Bapak Wayan kembali menyapa saudara Kompas TV Lampung di rumah. Oke. Di segmen sebelumnya Pak, kita tadi sudah menjelaskan ya Pak, sudah dijelaskan bahwasannya bagaimana persiapan dari tol sendiri menghadapi volume kendaraan yang nantinya mungkin meningkat di arus mudik tahun ini. Lalu Pak, ini kalau kita berbicara tentang tarif ya Pak ya, apakah ada kebijakan khusus terkait tarif tol selama bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri nanti Pak? Ya, khusus untuk Bakauheni Terbagi Besar Tol kita memberikan diskon tarif pada 2 tahap gitu ya. Pada saat arus mudik itu di tanggal 15 dan 16 besaran diskon tarifnya adalah 30%. Ya, itu untuk jarak yang terjauh. Kemudian pada saat arus balik kita juga memberikan diskon tarif besarannya sama 30% untuk tanggal 26 dan tanggal 27. Sehingga total pada saat event lebaran ini kita memberikan diskon tarif selama 4 hari itu sebesar 30%. Sudah 30%. Ya. Oke, lalu bagaimana upaya pengelola tol dalam mengantisipasi lonjakan kendaraan pada puncak arus mudik khususnya mungkin di hari Idul Fitri nantinya Pak?
Ya, kalau melihat kapasitas jalan tol kita yang ada di Bakauni Terbang Besar, ini kapasitasnya bisa mencapai 70.000 kendaraan gitu ya. Namun berdasarkan historical event Lebaran dari tahun 2025 dibandingkan tahun 2026 ini kan mengalami penurunan kira-kira di angka 7%-an gitu ya, khusus di Bakauni Terbang Besar. Mestinya tidak ada permasalahan-permasalahan yang krusial gitu ya, namun demikian kita apapun kita siap apabila terjadi lonjakan arus gitu ya, arus mudik maupun arus balik, secara kapasitas jalan tol tidak ada masalah. Demikian juga gardu tol kita juga sudah mempunyai kapasitas hampir 400 kendaraan per jam gitu ya, itu satu gardu gitu ya. Jadi kita ada beberapa gardu itu kita punya namanya gardu reversible juga yang bisa dibuka tutup gitu apabila terjadi lonjakan. Tapi berdasarkan historical dari tahun 2023, 24, 25 itu kan sekarang mengalami penurunan terus gitu ya. Mestinya tidak ada hal yang sangat krusial yang kita hadapi terkait dengan arus mudik maupun arus balik. Saya rasa sangat-sangat aman lah kalau di Lampung. Oke, ini kalau kita mungkin lihat di tahun sebelumnya ya Pak, di 2025 kepadatan arus mudik menjelang Idul Fitri juga, apakah nantinya memang akan sama seperti di tahun ini persiapannya? Ya, hampir sama gitu ya. Untuk persiapan di arus mudiknya yang berbeda itu kan arus balik gitu ya. Karena arus balik itu akan perlu diantisipasi terkait dengan penyeberangan dari Bakauni ke Merak gitu ya. Karena beberapa faktor eksternal yang berpengaruh terhadap waktu penyeberangan itu biasanya cuaca ya. Ini yang perlu diantisipasi. Walaupun jumlah kapalnya ditambah, kalau cuacanya tidak memungkinkan ini juga tidak dipaksakan karena terkendala pada saat dia proses sandar maupun proses muat gitu ya. Makanya nanti kita khusus harus balik kita menyiapkan namanya delay system di rest area gitu ya. Kita siapkan ada 4 rest area kita nanti sebagai delay system untuk menampung sementara kendaraan-kendaraan yang belum bisa melakukan penyeberangan atau penumpukan parkir di Bakauni, pelabuhan Bakauni, demikian. Gitu. Oke, jadi memang ketika memang nantinya mungkin ada permasalahan di rest area ataupun di Bakauni itu disiapkan sang sekali rest area untuk dapat menampung beberapa kendaraan seperti itu ya Pak ya. Lalu Pak, langkah apa yang dilakukan jika terjadi kepadatan di kendaraan di jalan tol? Ya, jika terjadi kepadatan di jalan tol, selama ini sih kita belum sampai gitu ya dengan prediksi traffic yang ada. Namun demikian kita juga menyiapkan namanya andalalin gitu ya, analisa dampak dari lalu lintas. Khususnya nanti dari Bakauni ke arah Lampung gitu ya, ataupun dari arah Lampung ke Bakauni itu mungkin bisa kita keluar di tol gate Bakauni Utara gitu, bisa lewat sana dulu, lewat jalan nasional kalau misalnya terjadi lonjakan volume kendaraan. Tapi yang biasanya terjadi itu adalah kalau di jalan tol kan tidak ada masalah gitu ya, karena kapasitasnya cukup besar jalan tol ini ya. Yang terjadi bottleneck itu nanti di pelabuhan Bakauninya. Itu yang perlu dilakukan analisa dampak lalu lintas. Makanya nanti ada namanya delay system, ditahan dulu di rest area 20B, kemudian di 49 sama 67 sampai rest area 87. Itu rekayasa yang akan kita lakukan gitu. Jadi itu bentuk dari rekayasa ketika nantinya ada kepadatan khususnya di Bakahuni itu tadi ya Pak ya? Ya, kalau di jalan tol saya rasa tidak lah gitu ya. Mungkin yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita antisipasi adalah di Bakauni pelabuhan gitu ya. Sebetulnya kita sudah melakukan koordinasi secara bersama gitu ya dengan Dishub, Kakor Lantas, kemudian ASDP dan lain sebagainya, bagaimana kita membuat strategi atau
mengatasi arus mudik dan arus balik Lebaran ini, khususnya nanti pada saat penyeberangan. Makanya kita ada delay system dan lain sebagainya gitu. Oke, baik Bapak, ini menarik sekali ya mengenai tentang tarif tol, dan juga tadi sudah disediakan delay untuk nantinya misal ada kepadatan kendaraan di Bakahuni seperti itu. Tapi Bapak, kita akan lanjutkan lagi bincang kita setelah jeda pariwara berikut ini. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini di Sapa Lampung. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Lampung. Bersama saya Putri Alifia Fitra, dan narasumber kita hari ini ada Bapak Iwayan Mandia selaku Direktur PT Bakahuni Terbagi Besar Tol. Untuk itu marilah kita sapa kembali narasumber kita pada hari ini. Bapak Wayan kembali menyapa saudara Kompas TV Lampung Dirubah. Ini segmen sebelumnya tadi kan sudah membahas mengenai tarif dan juga bagaimana kolaborasi antara pihak tol dan juga pihak setempat ya Pak ya. Lalu untuk selanjutnya Pak, kita kalau lihat jika nanti memang mungkin kemungkinan ada kendaraan yang bermasalah di jalan tol itu khususnya, apakah ada antisipasi atau memang sudah dipersiapkan keamanan yang lebih lanjut? Untuk persiapan antisipasi apabila terjadi eksiden di jalan tol, kita punya namanya lap tol ya, alat tol untuk melayani masyarakat apabila terjadi misalnya kecelakaan dan sebagainya, pecah ban, habis bensin dan sebagainya. Kita ada namanya towing ya, kemudian kita juga ada derek, kita juga ada ambulan gitu ya. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, kita siap. Dan kita juga sudah melakukan kerjasama dengan rumah sakit ya, untuk melayani apabila terjadi eksiden yang perlu pertolongan pertama sampai pertolongan darurat. Itu kita sudah melakukan kerjasama di 3 wilayah, baik itu dari Lampung Selatan, kemudian Lampung Tengah dan Pesawaran gitu. Kita sudah siapkan untuk mengantisipasi hal demikian. Kemudian apabila terjadi kejadian kecelakaan gitu ya, kita punyai namanya respon time gitu ya. Dalam waktu 30 menit itu harus clear di jalan tol itu untuk meminimais terjadinya penumpukan atau kemacetan kendaraan. Makanya peralatan tol kita siagakan 24 jam di masing-masing ranting gitu. Ranting 1 itu dari Bakahuni sampai ke Lematang, kemudian Lematang Natar sampai Terbagi Besar. Semua peralatan kita itu siaga nanti selama Event Idul Fitri. Gitu. Jadi itu bentuk cara untuk nantinya tidak ada kepadatan penduduk jikalau memang terjadi lantas di area tol seperti itu ya Pak ya. Lalu Pak, apa saja hal penting ini kalau kita berbicara tentang pemudik ya Pak ya? Apa saja hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat sebelum melakukan perjalanan jarak jauh melalui jalan tol? Yang pertama pasti dari kendaraannya gitu ya. Sebelum berangkat melakukan arus mudik gitu ya, pulang gitu ya, pasti kesehatan kendaraan mesti dicek gitu ya, untuk layak untuk dipakai untuk mudik. Kemudian tentunya adalah kesehatan dari driver ini sangat penting ya, karena kecelakaan yang ada di jalan tol ini mayoritas disebabkan oleh microslip gitu ya. Nah, untuk meminimais terjadinya microslip, kita dari pengelola tol akan melakukan operasi simpatik ya, baik itu microslip, operasi lainnya gitu ya, untuk meminimais terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh microslipnya. Imbauan kita, tolong masyarakat yang melakukan mudik gitu ya, ataupun balik nanti ya, memanfaatkan rest area kita untuk beristirahat sejenak gitu ya. Ini waktu 5 menit sangat bermanfaat gitu ya, untuk meminimais terjadinya kecelakaan. Karena kita di Bakahuni Terbagi Besar ini punya tagline gitu ya, mudik asik, aman, nyaman, dan ingat keluarga. Itu yang harus kita ingatkan selalu gitu. Bapak. Ini kalau kita lihat dari prediksi di tahun lalu sampai dengan di tahun ini, apakah akan ada sama peningkatannya atau mungkin lebih besar atau lebih kecil seperti itu Pak? Seperti saya sampaikan di awal tadi, prediksi arus
mudik yang ke arah Sumatera memang mengalami penurunan di kira-kira di angka 7, sekian persen gitu ya. Dari tahun 2025 itu volume yang masuk pada saat mudik itu 100.067 kendaraan ya kurang lebih ya. Kemudian di tahun 2026 ini akan menjadi 100.006 kendaraan. Turun sedikit lah, tapi sebelumnya angka-angka ini kadang-kadang ini namanya prediksi ya, tapi apapun lah kita siap gitu. Ya, jadi untuk di tahun ini memang mungkin sedikit berbeda, tetapi untuk persiapan sendiri akan selalu dioptimalkan seperti itu ya Pak ya. Oke, lalu Bapak, kita seberapa penting kesiapan kendaraan dan kondisi fisik pemudik saat ingin melakukan perjalanan mudik Pak? Ya tentunya kita berharap juga ya pada masyarakat yang akan melakukan mudik ataupun balik lebaran menjaga kondisi yang fit gitu ya. Tolong di rest area kita juga menyediakan klinik gitu ya apabila terjadi hal-hal yang dirasa kurang sehat gitu ya bagi pengguna jalan baik itu drivernya ataupun anggota keluarga, silakan mampir di rest area kita menyediakan klinik gitu ya untuk sekedar obat ringan gitu ya. Kemudian untuk memeriksakan kendaraan kita juga menyiapkan bengkel Mbak gitu ya untuk memeriksakan kendaraan apabila nanti terjadi hal-hal yang kurang nyaman di kendaraan itu silahkan diperiksakan di bengkel yang kita siapkan gitu. Oke, gitu. Jadi memang bahkan di tol sendiri pun sudah menyediakan salah satunya bengkel itu tadi kita ya Pak ya. Kita kerjasama dengan Auto 2000 untuk di kilometer rest area 49 kita ada bengkel di sana itu. Silahkan nanti untuk memeriksakan kendaraan apabila dirasa kendaraan itu tidak aman gitu ya untuk melanjutkan perjalanan. Menurut saya lebih baik diperiksakan gitu. Iya baik, oke Bapak. Mungkin ini terakhir ya Pak ya, imbauan kepada masyarakat dan juga para pemudik nantinya agar nantinya perjalanan mudik dapat berjalan lancar dan juga aman Pak. Ya, yang pertama dari sisi kesehatan kendaraan, kemudian kondisi masyarakat, kemudian patuhi rambu-rambu yang ada di jalan tol karena di jalan tol maksimum kecepatan itu adalah 100 km per jam. Ini jangan sampai melebihi batas kecepatan karena kita tahu di tol Trans Sumatera ini adalah jalannya lurus gitu ya. Ini yang menyebabkan terjadinya microslip gitu ya. Ini harapan kita mematuhi rambu-rambu, kemudian manfaatkan rest area untuk beristirahat sejenak gitu karena setiap 20 km kita ada rest area gitu. Kemudian yang tidak kalah penting barangkali adalah untuk pengendara-pengendara yang baru gitu ya mematuhi rambu lalu lintas kemudian membatasi kecepatan karena kita juga ada namanya kamera etle gitu ya yang akan memonitor batas kecepatan dari pengguna jalan gitu karena di situ juga nanti ada diterapkan namanya penalti oleh Polda Lampung gitu ya itu bisa dibaca dari kamera etle apabila melewati batas kecepatan yang kita disyaratkan di jalan tol gitu. Oke, baik Bapak, ini terima kasih sekali karena sudah membagikan informasi yang sangat penting terkait dengan persiapan tol Bakahuni di Provinsi Lampung ya Pak ya. Dan itu tadi saudara bahwasannya memang kesiapan pemudik sampai saat ini menjadi hal yang sangat penting untuk diingat ya karena memang dalam mengawali arus mudik ini kita harus mengalami kesiapan mental dan juga fisik dan juga kendaraan itu tadi ya Pak ya. Itu yang penting kendaraannya. Itu yang sangat penting khususnya. Oke, Bapak terima kasih banyak telah memberikan informasi yang luar biasa sekali kepada kami dan saudara Kompas TV. Saudari, itulah tadi diskusi kita bertambah dekat Bapak Iwayan Mandia selaku Direktur PT Bakahuni Terbagi Besar Tol. Saya Putri Alivia Fitra mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.